Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal UTS Statistika, yaitu statistik deskriptif dan visualisasi data, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yuda Negara MPD. Sebelum saya membahas soal UTS ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amin dari kelas 2E dengan NPM 2510631050 Ayo kita mulai. Kita mulai dari membahas soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini, kita diminta untuk mengolah data lama waktu membaca siswa SMP dalam seminggu yang dinyatakan dalam jam. Jumlah data yang digunakan adalah 50 siswa dengan nilai terkecilnya adalah 18 jam dan nilai terbesarnya adalah 47 jam. Dari data ini, kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, dan bentuk histogram, poligon frekuensi, serta OGIF. Tujuan dari pengolahan data ini untuk penyebaran data dan memahami pola kebiasaan belajar siswa. Langkah pertamanya itu adalah kita mencari rentang data dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. X maksimalnya itu adalah 47 dikurangi X minimal yaitu 18 sehingga mendapatkan hasil yaitu 29. Selanjutnya kita mencari jumlah kelas menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N-nya itu adalah 50. Sehingga kita memperoleh hasilnya adalah 7. Setelah kita mencari jumlah kelas, selanjutnya kita mencari lebar kelas. Lebar kelasnya itu dihitung dengan membagi rentang data dibagi jumlah kelas sehingga kita memperoleh hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada tabel distribusi frekuensi. Ya, ada kelas, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, selanjutnya ada frekuensi relatif kumulatif. Selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan penjelasan tentang frekuensi tersebut. Yang pertama ada frekuensi atau distribusi frekuensi. Maksudnya yaitu frekuensi yang menunjukkan banyak data pada setiap kelas. Contohnya, kelas 18 sampai 22 ada 7 data. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi yang dijumlahkan terus-menerus. Contohnya, 7 ditambah 6 sama dengan 13. Terus selanjutnya adalah 13 ditambah 14 sama dengan 27 dan seterusnya. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif menunjukkan presentasi tiap kelas. Rumusnya itu F dibagi N dikali 100%. Contohnya, 7 dibagi 50 dikali 100%. Hasilnya adalah 14%. Selanjutnya ada frekuensi relatif kumulatif. Frekuensi relatif kumulatif adalah penjumlahan presentasi secara terus-menerus. Contohnya, 14% ditambah 12% sama dengan 26%. 26% ditambah 28% sama dengan 54%. Dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada gambar histogram. Pada histogram ini
diambil dari data distribusi frekuensi. Histogram adalah grafik berbentuk batang yang digunakan untuk menunjukkan penyebaran data. Sebuah horizontal menunjukkan kelas interval, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Semakin tinggi batang histogram berarti semakin banyak data pada kelas tersebut. Dari grafik ini terlihat bahwa kelas 33 sampai 37 memiliki frekuensi paling tinggi, sehingga dapat dikatakan sebagai besar siswa memiliki waktu membaca pada interval tersebut. Selanjutnya ada poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi dibuat dengan menghubungkan titik tengah setiap kelas dengan frekuensinya. Dengan rumus titik tengah yaitu XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contohnya kita bisa lihat 18, batas bawahnya itu 18 ditambah batas atasnya itu 22 dibagi 2. Mendapatkan hasilnya adalah 20. Dan seterusnya dihitung seperti itu ya teman-teman. Ini bisa dilihat ya, hasilnya ada di sini ya teman-teman. Ada di kotak yang ini ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari rumus titik tengah. Nah, ini hasil dari tabel ini, kita bisa membuat poligon frekuensi. Bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, ada OGIF. Pada OGIF ini adalah OGIF adalah grafik frekuensi kumulatif. Grafik ini dibuatkan menggunakan tepi atas kelas dan frekuensi kumulatif. Tepi atas diperoleh dengan menambahkan 0,5 pada batas atas kelas. Contohnya ini kita bisa lihat ya, ada rumusnya tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Contohnya ini, 22 ditambah 0,5 sama dengan 22,5. Sehingga ini ya bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya yang kita hitung menggunakan rumus tepi atas. Nah, ini bisa dilihat hasilnya. Dari tabel ini, kita bisa membuat bentuk OGIF. Nah, bentuk OGIF-nya ini seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, kita disuruh untuk mencari min, median, modus, varian, dan standar deviasi dari data ini. Nah, yang pertama ada min. Min dihitung dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi banyak data. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah rumusnya. Cara untuk mencari min. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Cara perhitungannya itu X bar sama dengan 274. 274 ini adalah sigma dari N. Sigma dari X. Sigma X itu adalah jumlah dari semua data ini. Nah, setelah itu sigma X ini 274 dibagi 10 sama dengan 27,4. Kesimpulannya, sehingga kita mendapat hasil dari min adalah 27,4. Selanjutnya kita akan membahas tentang median. Nah, rumus median yaitu data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Nah, data kelima yaitu 28 ditambah data ke-6 itu 31 dibagi 2. Maka kita memperoleh hasilnya adalah 29,5. Selanjutnya kita membahas tentang modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi
median dari data ini, modus dari data ini adalah, maaf ya ini salah tulis, seharusnya modus dari data ini adalah 32. Selanjutnya ada standar deviasi dari varian. Yang pertama, kita mencari varian terlebih dahulu. Dengan rumus ini ya teman-teman. Dengan rumus ini, sehingga kita bisa memperoleh hasilnya adalah 28,84. Setelah kita mendapatkan hasil dari varian, kita bisa mencari kita bisa mencari standar deviasi. Dengan cara ini ya rumusnya ini ya teman-teman. Bisa dilihat, setelah itu kita tinggal masukkan hasil dari varian itu, kita tinggal pangkat 2, setelah itu kita akarkan. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah, adalah 4,99. Artinya data menyebar sekitar 4,99 satuan dari rata-ratanya. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah data berkelompok. Perintahnya itu sama seperti nomor 2, kita disuruh mencari min, median, modus, varian, dan standar deviasi. Tetapi di nomor 3 ini adalah data berkelompok. Nah, yang pertama kita akan mencari min. Kita akan mencari nilai min. Dengan rumus X bar sama dengan sigma Fxi dibagi sigma F. Nah, sigma Fxi itu adalah 590 dibagi sigma F, 30. Nah, 590 dibagi 30 memperoleh hasil min adalah 19,67. Selanjutnya kita akan mencari nilai median. Nah, rumus median ini ya teman-teman, ME sama dengan L ditambah N per 2 dikurangi F atau frekuensi dikurangi frekuensi kelas dikali panjang kelas. Nah, nilai N-nya itu adalah 30. Nah, N 30 dibagi 2 sama dengan 15, maka nilai N-nya adalah 15. Kemudian frekuensi kumulatifnya adalah 8,